Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian senantiasa sehat serta semangat ya. Semoga kondisi seperti sekarang ini itu tidak menyurutkan kalian, menyurutkan niat maupun semangat antusias kalian dalam menuntut ilmu. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Pak Iqbal, dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas belajar bersama materi yang baru, yaitu mengenai kelompok sosial. Nah, dari teman-teman mungkin sudah ada yang pernah melihat tentang apa sih itu kelompok sosial ataupun sudah pernah terjun langsung ikut terlibat dengan kelompok sosial ini, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan manapun seperti itu. Jadi kalian mungkin sudah memiliki gambaran sedikit mengenai apa sih itu kelompok sosial. Baiklah, sejatinya manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan dengan manusia lain ini, hubungan antar terjadi di antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial atau social group. Kemudian dari social group ini manusia lahirlah kelompok-kelompok sosial, yaitu kelompok-kelompok sosial yang saling terikat satu sama lain, yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Nah, kelompok atau grup ini adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu bisa dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum, namun dengan arah interaksi terkecil. Kemudian lebih lanjut lagi, kelompok sosial ini didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi atau interaksi yang terjalin dalam pertemuan antar individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut lagi, seorang ahli sosiologi menjelaskan, Bapak Sudiono Sukanto, mendefinisikan bahwa kelompok sosial ini atau social group ini adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Karena adanya hubungan di antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Nah, dari penjelasan tadi, kalian sudah sedikit punya gambaran, bahwa ternyata kelompok sosial ini tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu. Ya, tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu. Dari definisi-definisi secara umum maupun menurut para ahli tadi, kita bersama anak-anak dan juga saya sudah memiliki gambaran sedikit bahwa ternyata kelompok-kelompok sosial ini memiliki syarat-syarat untuk bisa terlibat di dalamnya. Nah, secara umum syarat dan ciri pengelompokan sosial itu ada 3. Yang pertama, itu adanya pola interaksi. Yang kedua, itu ada kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Yang ketiga, itu ada kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Syarat dan ciri pengelompokan sosial ini meliputi kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok tersebut, hubungan timbal balik antar sesama anggota, adanya faktor pengikat yang dimiliki oleh bersama, kesamaan dalam pola perilaku, struktur, dan kaidah, serta berproses dan bersistem. Sebagai contohnya seperti ini, anak sekolah misalnya cenderung membuat kelompok dengan anak sekolah yang lainnya. Kemudian juga pekerja medis membuat kelompok dengan pekerja medis lainnya juga. Sementara yang berprofesi sebagai artis misalkan, mereka juga cenderung mencari teman dari kalangan artis pula, seperti itu. Nah, dari definisi kelompok kemudian juga syarat-syarat pengelompokan tadi itu kita tentu saja sudah memiliki beberapa pengertian atau mungkin jenis-jenis dari kelompok sosial ini. Nah, jadi secara luasnya itu pengelompokan sosial ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 5 ya. Yang pertama itu ada in-group dan out-group. Kemudian yang kedua itu ada paguyuban dan patembayan. Yang ketiga itu ada formal group dan informal group. Yang keempat ada membership group dan reference group. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok-kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Nah, dari jenis-jenis pengelompokan sosial tadi, saya akan mencoba menggambarkan lebih luas lagi mengenai jenis-jenis kelompok ini. Jadi pada sesi ini saya akan mencoba menayangkan gambar tentang contoh salah satu dari jenis-jenis pengelompokan sosial ini. Berikut gambarnya. Ya, gambar pertama dan gambar kedua. Jadi dari kedua gambar tersebut, ini merupakan salah satu contoh dari salah satu jenis pengelompokan sosial. Seperti itu.
Gambar yang pertama itu adalah contoh dari kelompok formal. Kemudian gambar yang kedua itu adalah merupakan contoh dari kelompok informal, seperti itu ya. Nah, sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari kedua jenis kelompok ini. Yang pertama itu adalah kelompok formal. Nah, kelompok formal ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Hubungan antar anggota ini berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi, seperti itu. Contohnya seperti staf administratif, bertanggung jawab memelihara organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi tersebut. Kemudian gambar yang kedua itu adalah merupakan contoh dari informal group, seperti itu, atau kelompok informal ya istilahnya ya. Nah, jadi untuk kelompok informal ini adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, dan pertemuan tersebut menjadi dasar bagi pertemuannya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama, seperti itu. Jadi dari kedua kelompok ini itu saling terkait ya sebenarnya, namun hanya cara menjalankan dari kelompok-kelompok sosial ini yang sedikit berbeda, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, kelompok sosial ini memiliki ciri-ciri kelompok ya. Jadi ada beberapa ciri kelompok sosial. Yang pertama itu ada terdapat dorongan otomotif yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu suatu dengan yang lainnya berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas serta terdiri dari peran dan peranan kedudukan masing-masing, seperti itu. Nah, kita telah belajar mengenai kelompok sosial. Nah, dari penjelasan tadi, saya harap kalian sudah memiliki gambaran sedikit mengenai apa sih itu kelompok sosial dan bagaimana sih kelompok sosial itu berlangsung, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga saya ingin mencoba menerangkan kepada kalian lagi bahwa sejatinya kelompok sosial itu tentu saja memiliki sering terjadi di sekitar kita ya, baik itu di lingkungan keluarga kita maupun lingkungan umum serta lingkungan belajar seperti di sekolah, seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup anak-anak apa yang telah saya jelaskan pada materi kali ini. Saya rasa apa yang telah kita pelajari pada hari ini itu semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja di WhatsApp group atau langsung mengontak saya di nomor WA saya secara pribadi, seperti itu ya. Saya akan mencoba menjelaskan kepada anak-anak sekalian ini pengertian ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar kelompok sosial ini, seperti itu. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus, tetap semangat dan juga semoga kalian tidak bosan-bosan ya dalam belajar daring seperti ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.